Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man salaka ala nahjihi wa jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di waktu kita di akhir, di ujung dari saum kita pada hari ini, ya, dalam menjelang berbuka kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu kita, ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa beramal saleh, ya, selama bulan Ramadan hingga akhir, dan menjadi orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tattaqun. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, para santri, anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yayasan semua. Sebagaimana kita tahu, di ayat tentang saum, ya, dan kalian tentunya sudah hafal semua, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian bersaum, ya, sebagaimana saum ini juga pernah diwajibkan oleh Allah Ta'ala terhadap umat-umat sebelum, ya, umat Nabi Muhammad SAW, agar kalian menjadi orang yang takwa. Dan kita sudah tahu bahwa goal atau sasaran, hadaf, ghayah daripada puasa ini adalah hadaf kita semua yang berpuasa menjadi orang yang takwa. Kalau kita lihat di awal katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi diperintahkan saum ini oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang beriman yang punya iman yang bisa melaksanakan puasa ini sampai kepada tujuan dari puasa itu sendiri sebagai orang yang takwa. Ya. Artinya di ayat ini ada perbedaan antara iman dan takwa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Artinya ada dibedakan di ayat itu antara iman dan takwa. Ya. Berarti ada perbedaan. Iya. Ini dua kalimat yang sama dengan iman dengan Islam. Ya, iman dengan Islam. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apa itu artinya itu? Ya, mana dia? Islam sama iman, dua kalimat yang kalau dia bersatu maka dia punya, ya, ya, punya makna, gitu kan, yang masing-masing mencakup mana yang lainnya, ya. Tapi kalau dia berpisah, dia punya makna sendiri-sendiri, gitu kan, dia punya makna sendiri. Misalnya kita katakan dalam surah tentang iman dan Islam, wa qalatil yahudu wa qalatil a'rabu wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslam walamma
yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada di ayat ini Allah pisahkan antara iman dan Islam. Ya. Allah pisahkan antara iman dan Islam. Artinya bahwa di ayat ini iman beda dengan Islam. Sehingga perlu mengatakan kalau iman itu batinnya, sementara Islam itu zahirnya. Ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab yang rukun iman itu. Ya. Sementara Islam itu ya rukun Islamnya, ya, yang zahirnya, salatnya, saumnya, zakatnya dan seterusnya. Namun ketika dia disebutkan sendirian maka dia mencakup mana saudaranya. Ya. Nah, ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman tunaikanlah janji. Ya. Apakah di sini kemudian tidak masuk Islam? Di dalamnya masuk. Ya. Berarti orang yang muslim, orang yang mukmin maka dia wajib menunaikan janji. Janji sama Allah, janji sama manusia. Ya. Begitu pula ketika Allah sebutkan Islam, tidak ada sebutkan iman di situ, maka Islam di situ masuk makna iman. Berarti ketika sebutkan sendirian dia masuk makna zahir dan batin. Maka itu iman atau Islam. Sama juga dengan iman dan takwa. Iman dan takwa Allah katakan misalnya di surah ala inna awliya Allahi. Mana ya Nabi? Ala inna awliya Allahi la khawfun ala inna awliya Allahi la khawfun alaihi wala hum yahzanun. Terus alladzina amanu wa kanu yattaqun. Katakanlah bahwasanya wali-wali Allah itu ya, wali adalah orang-orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Ya, tidak takut akan masa depan dia setelah meninggalnya, tidak sedih terhadap siapa yang dia tinggalkan setelah dia tidak ada. Ya. Walahum yahzanun. Lalu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di situ dipisahkan antara iman dan takwa. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti ada perbedaan antara iman dan takwa. Allah mengatakan ketika dibedakan, disebutkan secara bersamaan, maka iman mencakup makna melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara takwa menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dipisahkan. Namun ketika disebutkan sendirian maka masuk makna iman dan takwa sekaligus. Nah, saum kita ini ya, dalam rangka menjadikan orang yang berpuasa ini menjadi takwa. Ya. Dan takwa ini ya, tidak hanya wasiat Allah kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi juga takwa ini wasiat Allah kepada umat-umat sebelumnya. Ya kan? Pada umat-umat sebelumnya. Apa ayatnya? Walaqad wasaina alladziina aamanu min qablikum wa iyyakum. Walaqad wasaina alladziina aamanu. Mana ayatnya? Walaqad wasaina alladziina aamanu. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan, Allah telah wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Siapa orang-orang ahli kitab? Utul kitab Yahudi Nasrani. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa sebelum kalian, wa iyyakum, juga kalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa wasiatnya? Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, agar kalian bertakwa. Jadi wasiat takwa ini juga
diminta, ya, diwasiatkan kepada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad SAW, dan kita semua. Ya. Kenapa Allah sebutkan? Ya, kenapa Allah sebutkan umat sebelumnya, lalu kemudian disebutkan pula kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Ya. Ya. Para ulama atau mufassir mengatakan bahwa disebutkannya umat sebelumnya dan umat Nabi Muhammad SAW dengan satu wasiat yang sama untuk kita menjadi orang yang takwa, agar ada munafasah di situ. Agar ada apa munafasah? Ya. Agar ada persaingan di situ. Agar ada persaingan, agar ada musabaqah fil khairat terhadap umat-umat sebelumnya. Ya. Ada dengan disebutkan umat sebelumnya, kita punya semangat untuk kemudian kita lebih baik daripada umat itu. Memang pada dasarnya umat Islam lebih baik. Ya. Pada dasarnya umat Islam lebih baik. Ya. Dasarnya, tapi sekarang jauh daripada dasar. Ya kan? Karena dasarnya mengatakan kuntum khairal ummati. Ya. Tapi sekarang umat kita jauh daripada sumber-sumber yang menjadi sebab umat ini menjadi umat terbaik. Nah, maka disebutkan yang umat sebelumnya lalu umat Nabi Muhammad SAW dengan satu pesan yang sama, takwa, agar kita punya ruh musabaqah, ruh munafasah. Ya. Ada spirit untuk kita berlomba, gitu kan? Agar kita berlomba dan kita punya semua itu, ya, punya semuanya untuk kita bisa lebih baik daripada mereka. Ya, kita punya semuanya. Kita punya Nabi yang, ya kan, Sayyidul Mursalin, kita punya Al-Quran, kitab yang dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan lagi umat-umat terbaik, gitu kan. Dasarnya kita punya. Ya. Jadi kita bisa berlomba dengan itu. Kemudian takwa juga pesan Allah kepada semua manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi kata Allah, wahai manusia. Nah, ini kan manusia. Ya. Bertakwalah kepada Tuhan. Ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan juga sebelum kalian. Dengan al-khalaqu min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian takwa juga menjadi pesan wasiat Allah untuk orang yang beriman. Ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, ya, dengan sebaik-baik takwa. Dan takwa ini pesan khusus juga dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Mana? Awal Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi, bertakwalah. Artinya bahwa takwa ini menjadi dasar, ya, seseorang untuk menjadi, ya, baik, karena takwa ini jima'ul khair. Takwa ini mencakup semua kebaikan. Dan itu semua, maka Allah katakan sarana yang paling, ya, sarana yang paling efisien, sarana yang paling cepat seseorang untuk bisa mendapatkan takwa itu adalah dengan saum, ya, dengan puasa, ya, dengan puasa. Ya. Manusia ini punya, kalian, kita semua, ya, memiliki dua, jasad dan nafs, ya, jasad dan jiwa, ya, jasad dan nafs, jiwa, ya. Nah, kebahagiaan seseorang
dan dengan takwanya dia, maka dia akan bisa mengendalikan dua ini, jasad dia dan jiwa. Ketika dia bisa mengendalikan jasadnya dan jiwanya ini, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Ya. Tapi sebenarnya ketika dia tidak bisa mengendalikan jiwanya, nafsnya dia, gitu kan? Yang pada dasarnya nafs ini, kata Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwasanya jiwa ini, ya, nafsu ini, jiwa kita ini pada dasarnya mengajak kita, memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan buruk. Ya. Walaupun kadang jiwa ini bilang, ya, misalnya kan, udah nggak usah jemaah, sholat di masjid di rumah aja, apa di pondok disakan aja, misalnya kan. Udah belaga aja sakit, nggak usah ke masjid, ya. Atau misalnya udah misalnya lakukan ini dan itu sebagainya, ya, untuk kemudian maksiat, nggak usah murojaah, nggak usah ngaji, nggak, misalnya, semacam lah. Ya. Jiwa ini mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Ya. Nah, maka ketika pemilik jiwanya ini, ketika si pemilik jiwanya lemah, ya, dia lemah tekadnya, ya, dia lemah tekadnya, ya, maka dia akan menjadi pelaksana daripada perintah nafsunya. Ya, ketika nafsunya bilang, udah buka aja jilbabnya, ya, kan kalau kamu udah nggak di pondok ini, buka aja jilbabnya, udah nggak usah di pondok, ya. Atau yang lebih biasa pakai cadar, buka ya cadarnya, nggak apa-apa, kan nggak wajib ini cadar, misalnya, nah meskipun bukan sebuah kemaksiatan, gitu kan, ya, bagi satu mazhab, ya, tapi ya, misalnya ajakan itu, nah, ketika dia memiliki jiwa yang lemah, ya, pemiliknya jiwa, pemiliknya lemah, maka dia akan melaksanakan itu. Ya. Udah ngerokok aja, udah kemudian, ya, selama liburan deh nggak usah buka, nggak usah murojaah, nggak usah ngaji, mumpung liburan, kapan lagi udah di pondok kan repot nanti, ya semuanya harus ikut. Nah, ketika kemudian jiwa mengajak itu, maka si pemilik jiwa ini ikut. Ya. Dia nggak bisa mengendalikan, seperti kuda, ya, apa seperti penunggang kuda yang naikin kuda cuma berontak mulu. Pernah nggak naik kuda? Pernah nggak naik kuda dulu ya? Siapa yang jatuh dulu? Ya. Ya. Kayak orang naik kuda, nunggang kuda, tapi kudanya berontak, ya, susah dikendalikan. Ya. Makanya nggak akan bisa, kemudian bisa, ya, bisa mengambil manfaat berjalan pun susah karena dia nggak bisa mengendalikan. Dan kudanya berontak terus, mau ke sana kemari, dia ngikutin aja. Ya. Kadang-kadang bahkan dia nggak bisa lama ngikut dan dia terjatuh. Ya, bukan hanya terjatuh, kadang-kadang ada juga yang kemudian terinjak kuda dan sebagainya. Nah, maka ketika seseorang pemilik jasad dan jiwanya tadi itu lemah, maka dia akan menjadi pelaksana saja daripada maunya hawa nafsunya dia. Nah, kenapa timbul Fir'aun? Kenapa muncul ya, perilaku seperti Fir'aun atau Fir'aunnya? Kenapa muncul perilaku seperti Namrud? Ya, kenapa muncul perilaku seperti Donald Trump? Ya, yang sekarang, atau kenapa muncul orang-orang yang diktator seperti itu? Kenapa? Ya karena dia nggak bisa mengendalikan sebagai pemilik jiwanya tadi, dia nggak bisa mengendalikan itu. Ya, dia nggak bisa mengendalikan. Ya. Ketika jiwa mengatakan ambil tuh punya orang tuh, ya, ambil, ya, kamu senang ambil, meskipun itu hak orang lain, dia nggak punya, lemah. Jadi lakukan juga, ya, ya. Lakukan ini dan sebagainya, maka dia akan lakukan. Jadi, nah itulah. Nah, kalau seorang itu pemilik jiwa dan pemilik tubuh ini, orang yang punya tekad, ya, punya azam secara kuat, ya, dia akan menyadari, dia akan mengendalikan itu, dia akan mengendalikan itu. Ya. Bahwasanya dialah pemiliknya, bukan dia jadi milik si jiwanya tadi, tapi dia pemilik daripada jiwanya tadi. Maka ketika jiwanya tadi mengajak dia untuk maksiat, mengajak dia untuk kemudian dia melakukan penyimpangan, mengajak dia untuk kemudian jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan, nggak bisa.
ya, ini nggak sesuai, gitu kan? Dia punya kemampuan itu, ya. Dia punya kemampuan itu, ya. Artinya ketika ada keimanan, ya, ketakwaan di dalamnya, dia tunduk sama Allah, dia taat sama hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jiwa ini mengajak dia, ya, untuk maksiat, maka dia bilang jangan. Ketika jiwa ini mengajak dalam keadaan saum, udah buka aja, nggak ada yang tahu, ini kamu sendirian di kamar, minum aja lumayan juga 1 teguk, ya kan? Ya, gitu. Nggak ada yang tahu. Tapi kemudian karena antum sebagai pemilik, ya, jiwa tadi punya tekad, punya azam, punya iman, tunduk pada Allah, takut kepada Allah Subhanahu, maka akan mengatakan, jangan, ini tidak boleh, sedang berpuasa, gitu. Nggak ngikut. Ya. Nah, maka seseorang yang kemudian memiliki, ya, ketundukan kepada Allah, memiliki keimanan, memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mengalihkan jiwa yang mengajak amarah bisuknya itu, ya, yang senantiasa mengajak orang untuk menyimpang dari jalan Allah, bermaksiat, melakukan pelanggaran. Maka ketika dia punya, si pemiliknya ini memiliki keimanan, ketakwaan, takut sama Allah, maka dia akan bisa alihkan, kendalikan jiwa tadi itu, ya. Maka ketika dia ngajak kepada kemaksiatan, ditahan, dialihkan, gitu kan? Dialihkan, ya. Maka dia akan menjadikan jiwanya tadi itu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsu, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mutmainnah, dia punya jiwa tumanina. Sekalipun mungkin ajakan daripada jiwa yang amarah bisu tadi itu memberikan kebahagiaan duniawi, ya, dan ketika dia mengikuti jiwanya yang mutmainnah, mungkin gak dapat kebahagiaan duniawi. Dengan amarah bisu dapat keuntungan bisnisnya berlipat-lipat, namun dengan ribawi, dengan menipu orang lain, mengambil hak orang lain, dapat keuntungan dunia yang besar. Tapi ketika dia kemudian mengikuti jiwanya yang tenang tadi dan taat kepada hukum aturan Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mendapatkan sebanyak itu keuntungannya, gitu kan? Dia nggak mendapatkan keuntungan dunia yang besar, tapi namanya jiwa itu mutmainnah, maka dia akan tenang saja. Ya. Dia akan kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Bukan dari semata-mata dagang. Ya, ini hanya usaha. Masalah hasil Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ada cerita tentang rezeki. Suatu ketika Imam Syafi'i mengunjungi, Allah alam, ya, artinya saya pernah dapat cerita ini. Suatu ketika Imam Syafi'i mengunjungi Imam Malik. Ya, Imam Malik sedang, ya, berzikir di masjidnya, gitu kan, ya. Imam Syafi'i bilang, kenapa kamu antum di masjid aja, keluar biar rezeki datang. Jangan keluar, usaha di luar, dagang dan rezeki itu datang. Kata dia, tidak, saya di sini juga rezeki datang. Gitu kan? Imam Syafi'i pengen buktiin bahwa rezeki itu harus dicari. Maka dia keluar, dia dagang, dia membantu orang di pasar ngangkut-ngangkut barang. Setelah dapat, ya, setelah di pasar angkut barang dapat upah. Ya, dapat upah karena kerja. Setelah dapat upah, kemudian Imam Syafi'i memberikan, ya, sebagian daripada upah tadi itu kurma. Dibawa kurmanya ke tempat Imam Malik yang sedang berzikir tadi. Ya, dikatakan, nih Imam Malik, dikatakan inilah, mari makan. Kata Imam Syafi'i, itu kan benar bahwasanya rezeki itu dengan dicari, ya, dengan kerja, maka dapat rezeki. Saya karena kerja barusan di pasar dapat rezeki ini, mari kita makan. Kata Imam Malik, benar juga kan kata saya, rezeki itu memang datang. Loh, kok bisa? Ya, ini saya makan kurma kamu karena rezeki datang ke saya. Ya, jadi apa? Ya, rezeki itu ada dua, ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang cariin kita, gitu kan? Jadi nggak usah takut, ya, nggak usah takut akan rezeki. Nah, artinya bahwa ketika seorang pemilik jiwa dan jasad tubuhnya ini, dia punya tekad yang kuat, dia punya hubungan dengan Allah yang kuat, tunduk, maka dia nggak akan bisa diperbudak oleh jiwanya. Ya. Tapi sebaliknya ketika dia tidak punya tekad yang kuat,
tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pelaksana daripada perintah jiwanya yang mengajak kepada keburukan. Sehingga dengan bahasa Quran Allah katakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu amarah bisu tadi itu sebagai Tuhan. Tuhan itu kan tadi ketika seorang menjadikan sesuatu menjadi Tuhan, maka dia mau ditundukkan, diperbudak, dia mau diperlakukan apapun oleh Tuhannya, begitu kan? Dia menghambakannya, menghinakan dirinya di hadapan Tuhannya, gitu kan? Hatta orang-orang tidak bertuhan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun begitu. Dia mau menghinakan dirinya di hadapan Tuhannya dia. Maka ketika seorang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maka dia akan menjadi budak daripada hawa nafsunya. Hawa nafsunya bilang maksiat, dia maksiat. Hawa nafsunya bilang dia ambil barang orang, dia ambil barang orang. Hawa nafsunya bilang dia bunuh orang, dia bunuh orang. Hawa nafsunya bilang udah nggak usah sholat, dia nggak sholat. Itu. Jadi dia udah menjadi budak. Kenapa terjadi demikian? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Ilmunya udah nggak manfaat lagi. Betapa banyak orang yang berilmu, betapa orang berilmu dan mengetahui hal itu haram dilakukan. Yahudi berilmu, tapi nggak diamalkan. Nasrani tidak berilmu, gitu kan? Sehingga ketika seseorang kemudian dia tidak berilmu dan melakukan kesesatan, maka syibhun nasara. Tapi ketika seseorang kemudian berilmu tapi tidak diamalkan, syibhul yahud. Nah, betapa banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena nafsu. Nafsu. Maka kata Allah, wa adallahu Allahu ala ilmu. Dia disesatkan dari ilmu yang sudah dia tahu. Dia tahu nih Israel ini yang kerok kerusakan dunia ini. Dia tahu nih Israel ini sama Amerika ini yang merusak tatanan dunia ini. Dia tahu mereka nih yang selama yang membuat susah dan kaum muslimin dimanapun di Gaza dan sebagainya. Dia tahu itu. Kemudian dia masih memberikan pembelaan, dukungan, support. Ini kan apa coba kalau bukan tidak mengikuti hawa nafsu? Makanya wa adallahu ala ilm. Kemudian kalau udah kita hawa nafsunya, wa khatama ala sam'i. Dikasih tahu nggak dikasih tahu juga nggak peduli lah, gitu kan? Sawa'un alaihim andartahum amlan tundirhum, sama aja. Diingatkan, dikasih tausiah, dikasih tausiah, diingatkan, dikasih mauizah, dikritik, didemo dan enggak juga ingat sama aja. Karena hawa nafsu sudah Tuhannya dia. Sama aja. Ala sami wa qalbihi, hatinya tertutup. Hatinya ini sudah nggak main. Udah nggak ada lagi rasa ini dosa itu akan membawa kesengsaraan dunia akhirat. Nggak ada lagi rasa bahwa ini perbuatan ini maksiat, nggak ada. Kalau udah nggak ada rasa ini repot. Karena katakan kalau kita pengen tahu sesuatu itu baik atau buruk, tanya pada hatinya, kan? Kalau ketika kita mengamalkan sesuatu hati kita nih nggak nyaman, jangan-jangan itu suatu dosa. Ketika kita melakukan satu, kemudian hati ini nggak nyaman, jangan-jangan ini dosa. Artinya masih ada alarm dari hati, gitu kan? Masih ada. Coba kalian misalnya kan kabur gitu. Kira-kira kalau kabur di luar jam, misalnya kabur, nyaman nggak hatinya? Nyaman nggak? Keterlaluan kalau nyaman. Nggak nyaman kan? Deg-degan kan? Setiap kali jalan gitu kan, ada mobil AVV, rasa sedikit. Padahal bukan. Setiap kali kemudian jalan, tengok sih. Jangan ada ustaz lewat. Kadang-kadang dia bawa tutupin muka, nggak nyaman. Kenapa? Karena pelanggaran. Karena pelanggaran.
Dan orang buat maksiat ini, coba ada nggak maling yang kemudian nyantai aja gitu kan? Lagi banyak di gang, ya banyak orang kemudian main buka ya rumah orang, ambil bawa barang, banyak orang siang hari bolong, ada nggak gitu? Nggak ada, orang gila. Ya. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu bikin hati tidak nyaman. Nah, orang yang diperbudak sama syahwatnya tadi, hawa nafsunya, amarah bisu tadi, udah nggak ada tuh alarm hati tuh nggak goyang, udah sensenya tuh udah nggak ada. Ya Allah, udah nggak ada. Ya, bahkan bangga dengan dosanya itu, ya, bangga dengan dosanya. Ya, orang-orang pada tarawih misalnya, kepada sholat ini udah tarawih, bangga nongkrong di jalan anak-anak, kemudian dengan ya gitar-gitaran nyanyi pinggir jalan tidak sholat, ya. Bangga dengan itu. Ya. Gitu kan? Banyak orang-orang bangga dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena hatinya sudah nggak goyang. Ya. Wa idza qila lahum ittaqillaha, wa idza qila lahum ittaqillaha akhadhathul izzatu bil ismi. Kalau orang-orang pelaku maksiat ini, kemudian dikasih tahu, jangan, ini maksiat, ini merusak orang, ini nyusahin orang lain, gitu kan? Ya ini dosa, bahasa Sarah buat kamu dan semua anak mulai dikasih tahu lah, ini haram dan sebagainya. Justru malah akhadathul izzatu bil ism, dibangga dengan dosanya, ya. Ini lebih parah lagi. Kalau yang tadi pertama itu udah nggak ada alarmnya, ya nggak ada sensenya, udah ya dosa. Tapi ini lebih parah lagi, bukan cuma nggak ada sensenya lagi, bukan cuma nggak ada peringatan hatinya tadi, tapi dia sudah bangga dengan dosanya, bangga dengan kemaksiatannya, bahkan ya, menunjukkan kepada orang lain perbuatan maksiat. Nah, ini kan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Ya. Banyak orang-orang baik lewat di depannya, enggak sama sekali membuka hatinya. Ya. Banyak orang-orang saleh di hadapannya, enggak sama sekali membuka. Banyak teguran Allah, ya, yang di hadapan dia dengan berbagai kejadian-kejadian yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menggugah orang-orang yang punya hati, enggak tergugah juga. Kenapa? Karena matanya sudah tertutup. Ya, gitu kan? Fa innaha ta'mal absar, apa namanya kata Allah? La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dia bukan cuma mungkin matanya itu lihat, kata Allah, dia bukan orang yang buta matanya, tapi buta mata hatinya. Ya. Kata Allah, wa dhalla ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari gishawa. Ya, ya kan? Nah, saum puasa ini itu menjadikan kita untuk bisa menjadi pemilik daripada jiwa dan nafsu kita. Dengan ketakwaan kita kendalikan itu. Jiwa dan diri kita ini, jasad kita ini, ya, kita menuntut tiga hal. Yang pertama, makan, ya, sebagai sarana untuk keberlangsungan hidup, yaitu tumpuan keberlangsungan hidup. Yang kedua, apa? Ya, hubungan seksual, ya, dalam rangka menjaga ya keturunan dan keberlangsungan daripada pribadi seseorang. Yang ketiga, istirahat. Dan ketiganya ini ada pada puasa.
puasa. Ya. Gitu kan? Makan minum hukumnya apa? Mubah. Berhubungan badan hukumnya apa? Tergantung sama siapa dulu. Ya. Tapi kalau sama yang dihalalkan Allah, ya, bukan cuma mubah, sedekah bisa. Ya. Artinya semuanya boleh dilakukan. Semua boleh dilakukan. Cuma kenapa kemudian kita tidak melakukannya pada bulan puasa? Karena kita ikut aturan Allah. Nah, disinilah kita dilatih, ya, dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dilatih bagaimana kita mengendalikan sesuatu yang mubah tadi. Ketika kita sudah bisa mengendalikan sesuatu yang mubah, apakah itu makan, minum, berhubungan badan dengan pasangannya yang sah, ya, di siang hari, itu mubah. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita terhadap sesuatu yang mubah, kita bisa mengendalikan terhadap sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, kan? Ya. Maka ketika kita kata-kata, wahai jiwa, wahai kalian kaum muslimin, gitu kan? Ya, engkau berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ya. Kemudian ketika pada saat terbenam matahari, berbukalah. Ketika sudah berbuka, ya, jangan banyak-banyak berbuka, jangan kelamaan istirahatnya, ya, karena yang bikin orang nggak produktif itu banyak istirahat. Yang bikin orang banyak nggak produktif, nggak punya hasil, dan ya tadi, yang maka dia banyak istirahat, banyak santai, nggak mau capek, nggak mau, ya, artinya lelah, itu yang menjadikan. Nah, maka saum mengajarkan itu. Ketika kamu sudah berbuka, jangan lama-lama istirahatnya, sebentar aja. Habis itu engkau hidupkan malam. Dengan qiyamul, dengan sholat qiyamul isya dan qiyamul, kemudian berbagai ibadah di malam hari. Setelah itu, ya kan, engkau istirahat. Gitu ya. Setelah istirahat, jangan kau seperti orang-orang yang kemudian lupa akan, ya, kewajibannya, lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan dia kemudian istirahat berlebihan sampai pada siang hari, lupa sholat subuh dan sebagainya. Ketika Anda istirahat, bangun. Di penghujung malam engkau bangun. Itu kan latihan. Ya. Itu latihan. Apa hukumnya sahur? Hah? Sunnah. Boleh nggak kalau nggak sahur? Boleh. Tapi kan nggak barokah. Nah, cuma kenapa kita dilatih? Bersahur kata Rasul. Ya, karena ada keberkahan di dalam. Karena kita dilatih. Sekalipun nggak dosa, nggak salah, kita dilatih. Ya, untuk kita bisa mengendalikan istirahat kita tidak berlebih-lebihan. Gitu kan? Maka bangun. Kemudian, ya, pada ujung malam. Kemudian setelah itu datang terbit fajar, puasa lagi. Seperti itu siklus kita, dan nggak sehari, ya, nggak sehari, nggak cukup. Maka harus 1 bulan dilakukan itu. 1 bulan kita coba dengan pelatihan-pelatihan yang tadi, yang pada dasarnya boleh, tapi karena kita takut sama Allah, turut sama Allah, akhirnya kita singkirkan semua yang boleh tadi itu. Selama Ramadan siang hari kita singkirkan, kita jaga istirahat kita. Nah, insya Allah dengan itu, ya kan, selama 1 bulan tadi pelatihan kita, ya, dalam rangka menjaga diri kita tadi, ya, supaya kita bisa mengendalikan syahwat nafsu kita tadi, dan bisa mengalihkan nafsu daripada amarah bisu kepada amarah yang mutmainnah ini, ya, insya Allah, gitu kan. 1 bulan pelatihan masa nggak cukup sih untuk 11 bulan besok? Cukuplah insya Allah, ya kan? Nah, ketika kita bisa lakukan itu setiap harinya dengan pola yang tadi itu terus kita lakukan, ya, maka insya Allah setelah 1 bulan goal daripada saum tadi itu takwa, maka bisa akan didapatkan. Nah, maka ketika seseorang setelah puasa nggak mendapatkan ketakwaan tadi, ya, maka puasanya, ya, kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus, ya kan? Nah, disinilah rahasia, ya, daripada kenapa puasa menjadi salah satu sarana yang paling efisien untuk seseorang dapat menjadi takwa. Ketika kita sudah takwa, insya Allah dengan keimanan tunduk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut aturan Allah,
maka jiwa kita yang mengajak amarah bisu akan kita bisa kendalikan. Itulah sehingga dikatakan bahwa puasa itu adalah medan untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Aku lupa hadza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.